Sampurasun, halo warga Banjar, gimana nih kabarnya? Di tahun 2024 kita harus tetap produktif ya teman-teman. Di era teknologi saat ini, teman-teman juga harus paham dengan teknologi yang semakin canggih. Berkembangnya teknologi saat ini juga menjadi peluang besar bagi para pemuda yang ingin merintis usaha di usia produktif. Oh iya, Mimin mau ngenalin nih sosok pemuda yang menginspirasi anak muda di kota Banjar. Wah, siapa ya? Langsung aja yuk kita kenalan sama orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Nama saya Eka, lebih tepatnya Muhammad Eka Ertia Kinding. Saya warga masyarakat Kota Banjar. Umur saya 30 tahun dan saat ini saya mempunyai usaha di bidang digital kreator. Wah, Mimin jadi penasaran nih, kegiatan apa saja ya yang sering dilakukan oleh Kang Eka? Adapun kegiatan yang memang sudah saya lakukan, saya sedang mengemban amanah menjadi Ketua Umum BPC HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Banjar, dan juga membuat asosiasi pelaku pengusaha wedding atau yang sering disebut oleh rekan-rekan itu Kita Banjar. Nah, adapun kegiatan lain yang sudah saya lakukan, diantaranya kegiatan sosial, ada kegiatan keagamaan yang juga saya naungi dengan organisasi-organisasi yang memang bisa menunjang. Contohnya di bidang pariwisata diwadahi oleh pengusaha restoran dan wisata, dan juga ada yang diwadahi oleh organisasi lain, contohnya PI Pengembang Indonesia. Nah, itu kegiatan untuk memajukan usaha-usaha di bidang properti yang ada di Kota Banjar, umumnya ada di Indonesia. Oh iya, kalau boleh tahu Kang Eka punya usaha apa aja ya? Adapun kegiatan dalam bidang usaha yang memang saya tekuni di bidang digital kreator atau penjualan jasa dan barang, saya itu berawal berbisnis dari bidang konveksi, tepatnya di bidang sablon, dan saat itu sebetulnya saya tidak berniatan untuk usaha, tapi hanya untuk berkumpul dengan teman-teman, mengarahkan hal yang negatif yang tadinya biasa mengeksplorasi sebuah gambar di sebuah dinding. Pada saat itu saya berpikir dengan teman-teman merubahnya menjadi ke arah kita eksplor ke kaos. Di sela kegiatan itu banyak hal yang memang saya lakukan. Salah satunya ya saya sering membuat konten-konten yang berhubungan dengan dunia fotografi. Kebetulan pada saat itu waktu SMA saya mengikuti ekstrakurikuler Lubang Jarum yang dimana itu menjadi dasar dunia fotografi. Saya mengembangkan di bidang fotografi dan alhamdulillah saya bisa menjalankan usaha atau meng-create usaha di bidang fotografi. Pertama ya saya di bidang album kenangan, lalu di bidang wedding. Setelah itu berkembanglah usaha itu dan saya coba membuat komunitas awalnya, namanya komunitas Banjar Art Fotografi, untuk mewadahi para fotografer yang ada di Banjar itu untuk bisa mengeksplorasi dan sharing. Nah, di situ memang kegiatan-kegiatan yang memang saya sukai, berorganisasi, berdiskusi, menangkap aspirasi dari teman-teman, terutama anak-anak muda, dan di situ saya coba wadahi dan coba kita implementasikan menjadi sebuah kegiatan yang positif. Dari perkumpulan itu saya juga bisa berpikir untuk membuat foto studio. Wah, sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Pasti teman-teman penasaran, bagaimana sih awal mula Kang Eka merintis usaha? Foto studio pun bisa dibilang saya tidak berawal dari modal besar, tapi foto studio saya create dengan modal yang amat sangat minim. Waktu itu kebetulan 1 Ramadan, saya selalu note tanggal itu memang ditepatkan dengan 1 Ramadan saat pertama puasa gitu. Dan alhamdulillah setelah saya bentuk foto studio sampai saat ini, yang waktu itu tahun 2015 dan sekarang sudah 2024, di awal bulan ini saya masih bisa untuk menjalankan foto studio itu dengan baik dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bagaimana sih Kang caranya agar anak-anak muda lainnya bisa seperti Kang Eka? Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman, kepada warga masyarakat semuanya, untuk mau berbuat, mau bergerak, merubah sesuatu hal. Sebetulnya bukan hal yang mudah untuk merubah ataupun untuk berbuat. Namun apabila kita hanya bisa diam saja, tidak ikut memperjuangkan, tidak ikut menggerakkan, maka kita akan hanya menjadi penonton. Banyak hal yang saya petik dari apa yang memang sudah saya lakukan
saat ini ada hal yang harus bisa kita simpulkan dari beberapa kegiatan yang memang dilakukan. Terkadang hal yang positif namun dengan cara yang negatif kita akan noting, dan juga di saat kita melakukan hal yang negatif berniatan positif itu akan menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik. Maka dari itu saya mengajak untuk teman-teman semua untuk mau berbuat, untuk mau berjuang untuk masa depan kita. Kita jangan terpaku dengan kekurangan, kita jangan terpaku dengan hambatan. Berjuang, bergerak, sukseskan. Wah, menarik nih. Apa pesan Kang Eka untuk anak-anak muda lainnya agar tetap produktif? Ada hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman, apalagi untuk melakukan sesuatu yang positif. Kunci agar teman-teman dapat selalu produktif adalah selalu menguatkan pemikiran-pemikiran positif. Entah itu dalam bergerak, entah itu dalam berpikir, entah itu dalam keinginan. Selalu diterapkan bahwa kita akan melakukan sesuatu hal yang positif. Kita akan merubah ke arah yang lebih positif. Maka dari itu teman-teman harus bisa berbuat dan harus mau berbuat. Wah, hebat sekali ya Kang Eka. Teman-teman juga bisa melihat Kang Eka sebagai salah satu contoh anak muda yang kreatif. Semoga di tahun 2024 ini kita bisa lebih produktif lagi dan lebih baik lagi di tahun sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan liputan bersama Kang Eka. Bergerak untuk rakyat.